Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reko Rafiqtia Zahra dengan NBI 14122000169. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai model pengukuran produktivitas dengan pendekatan POSPAC. Nah, untuk rumus perhitungan model Haberstadt atau POSPAC itu ada dua, yaitu rasio produktivitas dan indeks produktivitas. Untuk rumusnya seperti yang ada di layar ini, untuk produksi yaitu rumus rasio produktivitasnya pendapatan bersih dibagi HPP, untuk organisasi nilai tambah dibagi biaya umum, untuk penjualan laba kotor dibagi biaya penjualan, untuk produk, laba kotor dibagi biaya langsung, untuk tenaga kerja, laba kotor dibagi gaji total, dan yang tadi untuk modal yaitu pendapatan bersih dibagi modal. Nah, untuk yang rumus perhitungan kedua yaitu indeks produktivitas. Nah, di indeks produktivitas ini ada dua, yaitu indeks indeks produktivitas periode dasar dan indeks produktivitas periode saat ini. Untuk rumus indeks produktivitas periode dasar yaitu rasio produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Untuk yang indeks produktivitas periode saat ini yaitu rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh kasusnya, itu data keuangan tenaga kerja. Jadi kita ambil contoh yang tenaga kerja. Untuk bulannya dimulai dari bulan Februari 2025 sampai Februari 2026. Nah, untuk range harganya ini jutaan. Jadi di tenaga kerja ini untuk rasionya, rasio produktivitas kita berikan laba kotor tenaga kerja dan gaji total. Nah, kemudian kalau kita untuk mencari rasio tenaga kerja, yaitu rumusnya tadi kan laba kotor tenaga kerja dibagi gaji total. Nah, seperti ini bulan Februari tanggal 5 tahun 2025, laba kotornya 20.189.000, untuk gaji totalnya 715 juta, 100 juta. Jadi rasio produktivitasnya itu rumusnya yaitu A laba kotor dibagi gaji total, jadi hasilnya 0,03 dan seterusnya. Nah, kemudian kita sudah ketemu sama hasil rasio produktivitasnya tenaga kerja. Setelah itu kita urutkan dari yang terkecil sama yang terbesar. Nah, udah kita urutkan. Nah, kemudian kita buat grafiknya. Nah, grafiknya ini tertera ada di layar ini. Jadi, untuk grafik rasio produktivitas tenaga kerja itu kita dapat analisis kondisinya sebagai berikut, yaitu untuk yang tertinggi itu ada di 0,9 pada bulan Maret 2025, untuk rasio terendahnya itu ada di bulan Februari yaitu 0,03, dan untuk rasio tengah-tengahnya itu ada di bulan Agustus 2025 dengan hasil 0,4. Selanjutnya yaitu indeks produktivitas. Nah, di indeks produktivitas itu kita punya periode dasar dan periode saat ini. Nah, untuk periode dasar kita mulai dari Februari 2025 dengan hasil rasionya tadi kan 0,03, di mana rumus indeks produktivitas periode dasar itu periode dasar dibagi periode dasar dikali 100%. Nah, kita ketemu hasilnya 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada Maret 2025, rasio produktivitasnya kan 0,09. Untuk rumus periode saat ini kan periode saat ini dibagi periode dasar yaitu 1,12 dibagi 1,15 dikali 100% dan hasilnya 3,4 dan seterusnya. Dan kita udah ketemu nih, udah ketemu semuanya, ketemu indeks produktivitasnya. Nah, untuk jadi grafiknya kita juga udah buat grafiknya. Nah, untuk yang tertinggi itu ada di bulan Maret 2025 dengan indeks produktivitasnya itu 3,4. Nah, untuk yang terendah itu ada di bulan Februari 2025 dengan IP-nya itu 1,0. Dan untuk yang tengah-tengah antara tertinggi dan terendah itu ada di bulan Agustus 2025 yaitu dengan rasio 1,4. Jadi kita sampai di kesimpulannya, berdasarkan data rata-rata indeks produktivitas, berbagai aspek terlihat bahwa aspek tenaga kerja ini secara konsisten memiliki nilai produktivitas terendah, yaitu 1,87 pada data sebelumnya dan 0,05 pada data terakhir. Rekomendasi tindakan perbaikan untuk aspek tenaga kerja yaitu yang pertama perencanaan sistem kerja yang efisien, menyesuaikan beban kerja, proses, dan waktu kerja agar lebih optimal. Yang kedua yaitu pemberian gaji yang sesuai dengan kontribusi tenaga kerja, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Dan yang ketiga yaitu peningkatan lingkungan kerja, menyediakan fasilitas yang aman, nyaman, dan mendukung produktivitas.
Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.